Oke, kita masuk ke materi 4, video kedua, berkaitan dengan pengertian risiko. Committee of Sponsoring Organization atau KOSO mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Nah, poin-poin penting yang perlu dipahami adalah yang pertama, risiko itu berasal dari perumusan strategi dan tujuan. Yang kedua, risiko tidak hanya merepresentasikan suatu titik estimasi risiko, melainkan merepresentasikan sebuah kisaran risiko untuk sebuah kisaran outcome. Jadi di sini kaitannya dengan poin-poin ini yang akan kita bahas. Risiko berhubungan dengan pencegahan terhadap kejadian yang tidak diinginkan. Atau risiko ada dalam seluruh aspek kehidupan atau aktivitas. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Karena apa? Yang namanya risiko, dimanapun, aktivitas apapun, itu pasti ada risikonya. Saudara keluar rumah, itu juga ada risikonya. Kalau saudara tidak memperhatikan jalan, bisa kesandung, umpamanya begitu ya. Bisa kepleset kalau licin dan sebagainya. Ini kaitannya risiko. Setiap apa yang kita lakukan, terutama perusahaan, aktivitas perusahaan pasti ada risikonya. Nah, kita nanti juga akan bahas bagaimana risiko ini bisa kita kelola atau kendalikan. KOSO mendefinisikan enterprise risk management sebagai berikut, yaitu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan staf organisasi dalam keseluruhan aktivitas organisasi dalam rangka mengelola risiko proses bisnis agar berada dalam kisaran harapan manajemen untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di sini ditegaskan bahwa pengelolaan risiko ini proses bisnis agar berada dalam kisaran harapan manajemen. Sejauh mana risiko ini masih bisa diterima oleh manajemen berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh manajemen. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap aktivitas organisasi, perusahaan, dan sebagainya pasti akan ada risikonya. Nah, di sini bagaimana KOSO ini mendefinisikan sejauh mana manajemen itu mengelola risiko itu sampai dengan risiko bisa diterima oleh manajemen. Berikutnya kaitannya dengan kategori tujuan organisasi. Kategori tujuan organisasi ada 4, yaitu yang pertama tujuan strategik, yang kedua tujuan operasional, yang ketiga tujuan pelaporan, dan yang keempat tujuan kepatuhan. Yang pertama tujuan strategik, yaitu tujuan yang berhubungan dengan tujuan utama organisasi. Nah, tentunya akan melihat misi organisasinya. Ya, ini mau dibawa kemana ini perusahaan, lalu apa langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan itu ada di dalam tujuan strategiknya. Berikutnya tujuan operasional adalah berhubungan dengan tujuan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Sumber daya ini tidak hanya pada SDM, sumber manusia, tetapi sumber daya yang ada dalam perusahaan. Ya, sumber daya listrik, sumber daya peralatan dan sebagainya. Ini bagaimana bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ini masuk dalam kategori tujuan operasional. Lalu untuk tujuan pelaporan adalah hubungan dengan tujuan penyajian laporan yang terpercaya, baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal, baik itu laporan keuangan maupun laporan manajemen. Nah, di sini bagaimana kategori tujuan laporan ini memberikan jaminan bahwa informasi atau laporan yang dihasilkan, yang disajikan itu terpercaya, bisa mewakili perusahaan. Berikutnya kaitannya dengan kepatuhan, adalah berhubungan dengan tujuan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan, standar operating prosedurnya, prosedur yang ada dalam perusahaan, bagaimana perusahaan ini bisa patuh, ya, semua yang ada dalam perusahaan ini bisa patuh terhadap kepatuhan, hukum, kebijakan, dan sebagainya yang ditentukan oleh perusahaan. Lalu berikutnya kaitannya dengan komponen enterprise
enterprise risk management. Ya. Yang pertama adalah lingkungan internal. Yang kedua ketetapan tujuan. Yang ketiga identifikasi kejadian. 4 asesmen risiko. Yang kelima respon risiko atau risk response. Aktivitas pengawasan, informasi dan komunikasi serta monitoring. Yang pertama kaitannya dengan lingkungan internal atau internal environment. Risk management filosofi adalah pedoman untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap aktivitas organisasi. Artinya, setiap risiko yang ada di perusahaan, setiap aktivitas dalam perusahaan atau organisasi itu selalu dipertimbangkan. Nah, di sini ada pedoman untuk mengelola berkaitan dengan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Yang kedua, risk appetite, yaitu tingkat risiko secara umum yang bisa diterima oleh organisasi. Ya, secara umum bisa diterima organisasi. Artinya apa? Risiko ini jika terjadi tidak mempengaruhi tujuan perusahaan. Berikutnya Board of Director, yaitu struktur, pengalaman, independensi, pemanfaatan hak pengawasan oleh Dewan Komisaris. Bagaimana struktur ini dibuat? Karena struktur ini bisa mewakili pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab. Termasuk juga pengalaman, independensi dari Dewan Direksi, lalu bagaimana pengawasan terhadap hak-hak Dewan Komisaris itu juga menjadi bagian dari lingkungan internal. Integrity and ethical values, yaitu ketentuan tentang standar perilaku dan gaya bertindak. Bagaimana integritas dan nilai-nilai etika ini bisa dijalankan di perusahaan, ini juga masuk di dalam kategori lingkungan internal. Kemarin kita sudah bahas tentang etika dan sebagainya, integritas itu apa. Nah, ini masuk di dalam lingkungan internal perusahaan. Commitment to competence, yaitu ketentuan persyaratan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas. Setiap aktivitas yang ada di perusahaan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, perusahaan menjamin bahwa setiap aktivitas perusahaan ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi yang sesuai. Organizational struktur, yaitu rangka garis otoritas dan tanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring aktivitas. Bagaimana struktur organisasi ini bisa melihat ya, bagaimana otoritas dan tanggung jawab, juga bisa melihat bagaimana pelaksanaan dan monitoring itu bisa dilakukan. Mulai dari siapa yang bertanggung jawab, garis koordinasi, garis komunikasi, strukturnya akan terlihat di situ. Berikutnya assignment of authority and responsibility, yaitu aturan untuk pemberian otoritas dan tanggung jawab. Aturan untuk pemberian otoritas dan tanggung jawab ini perlu karena apa? Ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk kontrol. Siapa nanti yang akan beri otorisasi dan sebagainya. Siapa yang akan bertanggung jawab itu juga akan bisa digunakan untuk pengendalian atau kontrol. Berikutnya Human Resource Standard, yaitu kebijakan dan praktek yang sehat untuk manajemen sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana proses penempatannya, bagaimana reward and punishment yang akan diberikan, lalu bagaimana penghentian dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori Human Resource Standard atau standar sumber daya manusia. Kebijakan-kebijakan SDM-nya itu bagaimana. Ini masuk juga di dalam lingkungan internal. Berikutnya kaitannya ketetapan tujuan. Objective setting ada tujuan yang bersifat strategik sebagai pedoman untuk pencapaian tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Ya. Nah, ini penting karena apa? Tujuan ini bersifat strategis untuk masa ke depan. Untuk kedepannya seperti apa? Harus ada pedoman yang digunakan untuk melaksanakan strategik ini. Baik itu operasionalnya, pelaporannya, maupun kepatuhannya. Berikutnya identifikasi kejadian. Event identification adalah identifikasi atas berbagai kejadian yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Jadi perusahaan harus bisa melihat, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kejadian yang bisa berpotensi mengganggu. Ya, contohnya seperti umpamanya faktor eksternal, peristiwa ekonomi, bencana alam, peristiwa politik, peristiwa sosial, perubahan teknologi.
Nah, termasuk juga umpamanya kasus corona yang sekarang ini juga harus dipertimbangkan. Bagaimana kita mengidentifikasi kejadian supaya kejadian ini jangan sampai mempengaruhi perusahaan. Ini faktor dari eksternal. Untuk faktor internal, yaitu kebutuhan dukungan infrastruktur atau kejadian di bidang SDM, perubahan proses mencakup bisa modifikasi, kesalahan pelaksanaan, atau keputusan outsourcing atau problem teknologi, seperti kebutuhan peningkatan investasi teknologi, kerusakan sistem pengamanan, atau gangguan sistem yang lainnya. Ini kaitannya dengan identifikasi kejadian secara internal yang ada dalam perusahaan. Berikutnya, asesmen risiko, risk assessment, yaitu asesmen terhadap potensi risiko baik dari perspektif kemungkinan maupun dampaknya bagi perusahaan. Dilihat dari kemungkinan yang terjadi apa, dampaknya seperti apa. Ya, ini perlu dikelola ya. Karena kalau kita sudah mengetahui kemungkinan risiko yang terjadi atau potensi risiko yang terjadi, dampak terhadap perusahaan bisa kita bayangkan. Ya, jika itu dampak itu akan berpengaruh terhadap tujuan perusahaan, harus segera dilakukan tindakan. Nah, ini kaitan dengan asesmen risiko. Berikutnya respon risiko, risk response, yaitu cara merespon risiko. Nah, cara merespon risiko bisa menghindar kalau ada masalah, kemungkinan risiko terjadi kita hindari, avoidance, atau menurunkan, reduction, atau bahkan membagi. Ya, misalnya melalui program asuransi dan sebagainya, atau kita menerima apa adanya, ya karena memang tidak bisa dikendalikan, maksudnya tidak bisa dihapus atau dihilangkan gitu ya, kita terima. Tetapi sejauh mana itu bisa kita kurangi sehingga tidak mempengaruhi tujuan perusahaan. Berikutnya aktivitas pengawasan, control activities, yaitu kebijakan dan prosedur untuk memastikan ketepatan tindakan untuk merespon risiko. Apa yang harus dilakukan? Tindakannya apa yang dilakukan? Jangan sampai kita ngerti ada risiko, kita tahu cara melakukan antisipasi risiko, tetapi tindakan yang kita lakukan itu ceroboh, tidak tepat. Nah, ini bisa akan menyebabkan risiko baru. Oleh karena itu, pengendalian aktivitas dan prosedur ini penting. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana ketepatan tindakan di dalam merespon risiko yang terjadi. Control activities mencakup top level review. Apa itu? Pengendalian dijalankan langsung oleh top management. Ya, apa kebijakan melalui kebijakan, aturan-aturan yang ditetapkan oleh top management. Gunanya untuk apa? Ya supaya apa yang ada di bawahnya itu bisa mengikuti arahan dari top management. Direct management or activity management. Pengendalian dijalankan oleh manajer pelaksana. Nah, di sini biasanya dari top itu diterjemahkan dalam pelaksanaannya oleh manajer pelaksana. Untuk apa? Ya untuk dilaksanakan oleh bagian-bagian atau seseorang atau kelompok orang yang ada di bawah manajer tersebut. Berikutnya information processing, pengendalian untuk menjamin keakuratan informasi. Bagaimana informasi bisa akurat. Nah, ini harus dijamin. Oleh karena itu perlu pengendalian yang baik. Bagaimana pengendalian ini dilakukan untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan itu akurat. Ya. Berikutnya physical control, pengendalian atas fisik sumber daya. Bagaimana cara pengendalian atas fisik sumber daya? Ya, umpamanya kalau ada harta benda dan sebagainya, yang ada perusahaan, aset dan sebagainya, bagaimana kita kendalikan supaya itu tidak hilang. Kalau sumber daya manusia, bagaimana kita bisa memberikan reward and punishment supaya mereka bisa ada efek jera ketika melakukan sesuatu atau merasa senang, ya berbahagia begitu karena ada penghargaan yang baik. Berikutnya performance indikator, pengendalian melalui analisis indikator kinerja. Nah, setiap perusahaan pasti punya indikator kinerja. Indikator kinerja ini bagi perusahaan mungkin berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka akan melihat performance atau kinerja seperti apa yang akan mereka harapkan. Berikutnya segregation of duties, pengendalian melalui pemisahan fungsi, bagaimana fungsi ini bisa
pisah sesuai dengan karakteristik fungsinya. Nah, di sini bisa digunakan sebagai kontrol, ya, pengendalian supaya tidak ada atau kejadian atau kemungkinan terjadinya fraud atau error. Pokoknya fungsi penyimpanan itu dipisah dari fungsi pencatatan, dipisah dari fungsi penerimaan, umpamanya seperti itu. Ya, kas itu kalau satu orang yang menerima uang, mencatat, menyimpan, ini bisa memungkinkan untuk melakukan lapping atau fraud dan sebagainya. Berikutnya informasi dan komunikasi. Pengendalian untuk memastikan bahwa data identifikasi atau data diidentifikasi, direkam dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat untuk memungkinkan penggunaan informasi mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, jadi pengendalian ini digunakan untuk memastikan data-data itu teridentifikasi dengan baik, direkam dan dikomunikasikan. Nah, ini supaya ketika ada yang membutuhkan informasi ini bisa segera menggunakan informasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kriteria kualitas informasi ini antara lain informasi didasarkan tepat waktu dan tersedia pada saat dibutuhkan. Sebagus apapun kalau tidak tepat waktu ya nggak ada gunanya. Saya butuh sekarang, datanya besok, ya kan nggak ada gunanya. Kita butuhkan sekarang ya tersedia langsung. Ya. Informasi merefleksikan keadaan keuangan dan aktivitas operasional yang terbaru, yang terakhir. Ya, kondisi yang keuangan sekarang itu seperti apa? Saya butuh untuk investasi, untuk pengajuan kredit dan sebagainya. Informasi adalah akurat dan terpercaya dan informasi mudah diakses oleh penggunanya. Nah, kalau ada informasi tapi sulit diakses ya nggak ada gunanya. Ya. Nah, kita bisa memberikan hal-hal yang cepat disaksikan, ya, tepat waktu, tersedia, merefleksikan keadaan yang sebenarnya, yang saat ini dan terpercaya. Ini kaitannya dengan kriteria kualitas informasi. Berikutnya monitoring. Enterprise Risk Management harus dimonitor sepanjang waktu untuk dinilai tingkat keefektivitasan dan efisiensinya. Nah, ERM menyediakan garis besar untuk menjawab sebuah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang akan dicapai oleh organisasi? Ya, ini kaitannya dengan tujuan organisasi seperti apa, visinya seperti apa. Lalu apa yang dapat menghentikan upaya pencapaian tujuan? Ya, ini kaitannya dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kira-kira apa. Lalu apa yang dilakukan untuk mengatasi risiko? Bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap risiko ini? Apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan? Ya, usaha-usahanya apa? Kemampuan perusahaan seperti apa? Kita buat analisis SWOT umpamanya untuk mengetahui kemampuan, keunggulan perusahaan seperti apa untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana cara mengetahui pencapaian tujuan itu? Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah enterprise risk management ini dilakukan oleh perusahaan apa tidak. Dengan adanya bisa menjawab, ini berarti ERM telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik. Tinggal bagaimana kita mengendalikan ERM ini bisa dijalankan untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu tujuan perusahaan. Nah, ini demikian sementara untuk materi yang keempat, ya, video kedua. Saya berharap saudara bisa memahaminya. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan bisa dikonsultasikan. Selamat belajar.